Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak dan Ibu, kali ini kita mengulang-ulang ya. Sebenarnya waktu mengulang-ulang tarikh, mengulang-ulang materi bimbingan manasik ibadah haji. Apa gaji dek diulang. Bagi siapa itu pasar jalan dek turut. Jadi kita ulang-ulang. Kadang-kadang mungkin di rumah gak takana mengulang-ulang. Itulah kita gunanya kita ikut bimbingan manasik. Bisa disambungkan Pak Kuan? Kayak fokus. Kalau tidak salah ada videonya Bapak dan Ibu, persiapan sebelum berangkat haji. Ada ceramahnya sedikit ya, 5 menit. Apa yang harus kita siapkan sebelum kita berangkat menjelang tanggal 20 Juni besok Pak. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan adalah ikhlaskan niat. Niat kita ikhlaskan. Acuk kita kana-kana bagian niat kita payah haji itu mahal. Ya, kadang-kadang kan nanti bayang dewa kalau payah haji ko pulang haji nanti awak dibawa Pak Haji Bu aja. Atau kalau kita pulang haji itu lah Rasul lebih taat dari orang. Ini tak boleh lah macam tu Bapak itu. Sombong antara Rasul, ujub. Dari jauh baru orang lah mampu kawat. Pak Haji, selamat Pak Haji. Tak bayang lo besok pulang haji itu adalah berkumpul-kumpul lo je kawan-kawan yang sama. Sementara kecek Nabi Bapak dan Ibu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal ibadah itu tergantung kepada niat. Kalau niat awak payah haji kau boleh pulang tu di bawah orang Pak Haji atau Bu Haji, Allah kabulkan. Dia sungguh itu. Sungguh itu dapat awak niat. Dek niat awak ingin dapat gelar, dapat penghormatan dari orang. Ya pulang tu orang tak apa. Di muka nama lah dilakak loha. Nah itu. Kalau itu niat kita dikabulkan deh Allah. Tapi sampai itu saja. Innamal a'malu binniyat. Sesuai dengan niat kita untuk. Karena itu kita ikhlaskan. Kita ikhlaskan itu maksudnya Yobana mengharapkan ridho Allah, menunaikan rukun Islam yang ke-5, menyempurnakan kita selaku umat Islam. Nah, itu ingin kita. Tidak ada yang lain. Yang lain itu mungkin kok tasambia,
tapi niat kita tidak ada ke situ. Nah, karena itulah sebelum kita pergi haji ini ikhlaskan niat. Lanjutan dari hadis tadi itu, innamal a'malu binniyat, ya, itu dalam sebuah kitab hadis dalam menceritakan sababun nurun hadis itu, ya, sebab urut hadis turun keluar hadis itu. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha. Cek Nabi diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung kepada niat. Maka barang siapa yang berhijrah itu mengharapkan ridha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah untuk mengharap ridha Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah itu karena godaan ingin dekat dengan seorang perempuan, maka hijrahnya itu hanya sampai mendapatkan perempuan itu. Jadi sebab munculnya hadis ini Bapak Ibu adalah ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ternyata tidak seluruh umat Islam ketika itu yang hijrahnya itu yubana patuh ta Allah dan Rasul untuk berhijrah. Ada seorang pemuda tertarik dengan seorang perempuan cantik. Ya, sebenarnya dia tidak ingin masuk Islam, tapi demi bisa dekat dengan seorang perempuan cantik itu, mendekat dia kepada orang Islam, masuk Islam dia. Kemudian hijrah pula dia. Nah, itulah kisah Nabi. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niat. Kalau nyobai hijrah itu karena Allah dan Rasul, maka dia akan dapat ridha Allah dan Rasul. Kalau hijrahnya itu karena ingin dekat dengan seorang perempuan, maka hijrahnya itu hanya sebatas dapat dekat dengan perempuan. Sesungguhnya amal ibadah itu sesuai dengan niat. Maka barang siapa pergi haji illallahi wa rasulih, karena Allah dan Rasulnya, maka hajinya itu akan mendapat ridha Allah dan maka barang siapa yang pergi haji adalah untuk dapat kehormatan dan segan orang, maka hajinya itu akan dapat kehormatan dan segan orang. Sampai itu loh ridha Allah tidak dapat. Nah, karena itu selalu kita ingat-ingat ini Bapak. Kadang-kadang karena niat ini tergelincir kita. Karena itu kita ingat-ingat. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, yang harus kita persiapkan itu selesaikan hablum minallah dan hablum minannas. Namanya awak kapai jauh ribuan kilo, 8,5 jam sampai 9 jam lebih kita naik pesawat. Nah, karena itu sebelum berangkat memang bersih-bersih kepada Allah. Jika kita ada merasa lalai, mohon ampun. Apalagi kalau tersalah. Kalau kepada manusia juga kita mohon maaf. Tak maaf. Kok kapai? Karena itulah di dalam agama kita, kalau kita mau pergi jauh itu diadakan dulu namanya walimatus safar. Walimatus safar itu maksudnya mendoa kapai jalan jauh. Siapa tahu pas pai jauh kok pulang namo seleh. Kan tak tahu kejadian yang akan datang. Di mana kita meninggal, di mana kita dikuburkan, kapan, itu kita tidak bisa tahu. Bisa jadi kita di sana wafat. Kalau lewat di sana sudah jelas itu. Kita tidak akan bisa dibawa pulang jenazah kita, dimakamkan di sana. Kalau kita meninggal di Madinah, kita makamkan di Baqi, di samping Masjid Nabawi. Kalau kita meninggal di Makkah, maka kita dimakamkan nanti di Ma'la. Ma'la itu sekitar 1-2 kilo dari Masjidil Haram. Nah,
Dan itu pun tak tentu lo kemudian anak cucu nama kuburan. Soalnya tak boleh lo tulis nama sini. Nya batu nisan saja. Ambo pernah mengantar jamaah dulu ziarah kubur orang tuanya. Tapi tak tentu di tagak sih di muka apa lain, di muka makla tu. Asyik itulah pak ziarah. Dia mana tak tahu di mana pak. Kuburan nomor berapa apa. Dan tak ada kau sebut di situ kuburan tu pakai keramik. Dia awak pakai keramik kuburan. Apa di situ tak ada. Tanah ditumpuk kemudian dikasih batu nisan. Karena itu bapak dan ibu sebelum pergi itu memang hablum minannas, hablum minallah kita bersihkan. Kemudian yang ketiga bapak dan ibu silaturahim dan perbanyak bersedekah. Sebenarnya silaturahim dan sedekah pun tak kayak kapai haji saja bapak ibu. Sebelum kapan saja itu sudah dianjurkan oleh agama kita. Kemudian keempat adalah salat sunat safar atau salat musafir. Sebelum pagi kapainan tanggal 22 pagi itu bapak ibu ya, di rumah kita salat sunat safar. Namanya kita mau pergi berjalan jauh. Kemudian keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan aman. Ya, bapak dan ibu, jangan kita berangkat itu dengan membawa beban pikiran keluarga. Kok meninggalkan anak, tinggallah anak lengkap dengan perangkatnya. Kok bari juga makan selama bayi haji lah dong. Sedikit biaya hidup, apalagi kalau anak-anak kita belum mandiri. Jadi kalau awak sedang tawafnya mau aja awak. Ma, di mana bari? Awak sedang tawaf. Jadi mau telepon dia baru. Nah itu bapak dan ibu. Aman biaya, aman kondisinya. Kalau perlu dititipkan keluarga kita titipkan dan lain-lain sebagainya. Nah setidaknya bapak dan ibu beberapa hal inilah yang harus kita persiapkan sebelum kita berangkat pergi haji. Ada yang tidak kalah penting apa itu? Penguasaan kita akan materi ilmu manasik haji. Nah itu kita pakai bimbingan manasik tadi. Apa itu rukun haji, apa itu wajib haji dan lain sebagainya. Kita lanjut bapak dan ibu. Nah, ke hotel bapak itu. Nama hotelnya Hotel Kiswah. Kiswah Tower Hotel. Waduh, Pak Tua yang punya Traveloka caca lihat situ. Bara dia ya semalam di Traveloka Kiswah Tower. Tak salah lantainya sampai 10 lah. Isi hotel itu sekitar 20 ribuan. Termasuk hotel paling besar di Makkah. Nah, aku pernah cerita bapak dan ibu, kalau tak pergi sembahyang, sajam sebelum waktu masuk, awaklah turun hotel. Nah, kedua dari lift, pada antri itu. Alah sudah orang sembahyang awak baru kali saat masuk lift baru turun. Jam-jam dah sampai puluh tingkit ni kalau lewat turun. Kok turun mana lah gitu kan? Kok dapat lewat di lantai atas. Ini Kiswah Tower. Kalau dari sudut lain Kiswah Tower. Nampak di situ apa menara Tower Zam-Zam. Dakik. Paling dakik. Mungkin kalau lah seminggu di situ lah jalan kaki sih atau Masjidil Haram. Nah, itu kamarnya Pak. Tapi ada kamar aku yang surang sakamar, berdua sakamar, barampek sakamar gini. Barampek itu sakamar. Full AC. Nah, jadi Pak Bu, dari kini kita beraja maninggang. Nya bisa
siapa tahu awak sakamar tuh beragam kebiasaan kita. Ada yang suka hidup AC, ada yang tak suka pakai AC, ya. Ada yang suka lalu ke lampu mati, kalam. Ada yang harus hidup. Nah, itu ujian kesabaran kepada. Ada yang lalu kok suku pakaiannya rapi, baju kaos, baju lalu. Ada yang lalu kok basinglet saja. Katia kabang dan kamari. Nah, dan itu terjadi Bapak dan Ibu. Karena Bapak pernah beberapa kali, dan itu keluhan jemaah, keluhan kawan. Pak, kecian Bapak ke Pak tuh, apa tuh? Inyo lalu buka baju Pak, kok lagi apa baru tak tanggung lo Pak. Nah, jadi Bapak tuh suku mana itu ya sewa tak kalau nak salimi kan dari tabar situ Pak Abah salimi Pak lama lalu itu. Nah itu beko pindah Pak, oh yang buka kamar tuh Pak, ambil letakkan Pak sampai tidur Pak tuh di bawah AC. Nah, tak kena di AC tu kalau di bawah AC itu. Bah tunjuk lo kalau lampu ko tekan ada lampu tidur, awak tak bisa ada Pak sakit je cahaya tak bisa kalau ada susah lo sih. Ambo ambil masker Pak, ambo tutupnya ke mata apa tu leh, dilapisi masker ko dua buah, pakai ko Pak. Nah, lekalah kalam Pak, alah mudah-mudahan Pak bisa lalu. Nggak harus jo emosi tinggi loh Pak, kita doain nanya lo guru tuh. Awak di sini harus senang hati lah, sebab awak beribadah. Nah, jangan sampai bakal ibu gara-gara hal-hal yang kecil, dan itu kadang-kadang tidak kita sangka-sangka. Nah, ini yang harus kita siapkan Pak. Kita lanjut tanya. Kemudian mungkin ini tidak perlu nih, yang syarat umrah itu Islam, syarat haji, umrah sama balik, berakal, merdeka, istiqamah. Patangkanlah cek kesehatan Pak. Kanlah berkeliling lepak gor. Nah, siapa yang tak tahu keliling gor? Ambo macam dia ibu batu kek kancang lo jalan. Tinggal lo yang sehat. Nah, gimana bersemangat Bapak Ibu jamaah. Mudah-mudahan sehat tarik, buat lancar. Ini kita ulang sedikit Pak. Ya. Rukun. Yang dikatakan rukun, tidak salah kita diambilin belajar dulu ya. Yang dikatakan rukun, kalau kita beribadah itu harus dikerjakan. Ya, rangkaian proses pekerjaan dalam sebuah ibadah yang tidak boleh tinggal. Kalau tertinggal maka ibadah itu tidak sah. Salat, salah satu rukun salat baca Al-Fatihah. Tak dibaca Al-Fatihah salat tidak. Haji, salah satu rukun haji itu wukuf di Arafah. Tidak wukuf kita haji tidak sah. Nah, itu saja kuncinya Bapak Ibu. Ya. Karena kita ini haji didului dengan melaksanakan umrah wajib namanya, umrah karena melaksanakan haji tamattu ya, atau disebut orang juga umrah tamattu, maka kita harus tahu pula apa itu rukun umrah. Rukun umrah itu pertama berniat ya, dengan memakai pakaian ihram langsung memasang niat. Jadi tidak ketika memakai pakaian ihram itu kita langsung berniat. Kita berniat itu di miqat, tempat batas memulai sebuah ibadah haji atau umrah. Itu. Kemudian yang kedua tawaf, sudah ihram tawaf. Kemudian sudah tawaf sa'i, sudah sa'i tahan dulu. Ini rukun umrah. Rukun haji itu pertama ihram.
kemudian wukuf di Arafah. Kok enggak tawaf kok menak? Ya enggak. Deknya haji. Kalau umrah sudah ihram itu niat itu tawaf. Tapi kita haji. Kalau haji itu sudah berihram, kita wukuf di Arafah. Sudah wukuf di Arafah, baru kita tawaf ifadah. Itu rukun. Kok tidak ada mabit Musdalifah, lontar jumrah di Mina, itu bukan rukun haji. Itu wajib haji. Sudah tahu ibadah sa'i, sudah sa'i tahallul, sudah tahallul tertib. Nanti kita uraikan satu persatu. Kemudian ini rukun, kalau dikerjakan lengkap sah ibadah, tertinggal tidak sah. Bisa diganti cuma bagi dadu bayar dapat? Tidak bisa. Bisanya cuma diulang hajinya tahun depan. Nah, di awal malu kan bisa tahun depan ulang. Itu. Kemudian wajib haji. Wajib haji dan wajib umrah. Yang dikatakan wajib dalam ibadah umrah dan haji ini, Pak, semua pekerjaan dalam sebuah ibadah umrah atau haji yang kalau dikerjakan maka sah ibadah hajinya, kalau tertinggal hajinya tetap sah dengan syarat membayar dam. Tuh, beda rukun dengan wajib. Kalau umrah rukunnya adalah berihram di miqat. Bapak Ibu, kita gelombang kedua berangkat tanggal 20 dari pesisir selatan, tanggal 21 dini hari kita berangkat ke Jeddah atau ke Madinah? Ke Jeddah. Di mana kita memasang kain ihram? Di asrama haji sudah boleh kita memasang kain ihram. Ya, sudah boleh kita memasang kain ihram di asrama haji. Dianjurkan kita ini memakai kain ihram di asrama haji, tapi belum memasang niat belum, tapi hanya memakai untuk bersiap-siap, jangan sampai kelabakan. Di mana miqat kita kalau kita gelombang 2? Nah, boleh di Alam-Lam, boleh di Bandara Jeddah. Boleh di Alam-Lam, boleh Bandara Jeddah. Nah, kita memakai pakaian ihram di asrama haji itu kita sudah dianjurkan mandi sunat ihram. Di asrama haji kita mandi sunat ihram. So, kalau apalagi kita di Alam-Lam, kalau memasang niat ihram kita, miqat kita. Alam-Lam itu suatu nama tempat yang tidak begitu besar. Ya, sama dengan kalau kita miqat kita dari Madinah itu di Bir Ali. Paling mungkin Cik Jorong di Bodeawa atau Nagari di Bodeawa. Suatu tempat yang biasanya dulu orang kalau pergi ke Mekah, pergi haji itu, masuk kota Mekah itu melewati sebuah kampung yang disebut dengan Alam-Lam. Karena itulah di dalam hadis Nabi, kalau orang yang datang masuk Mekah berhaji itu, maka miqatnya di Alam-Lam. Biasanya kalau kita yang punya pemahaman dan keyakinan miqat kita itu di Alam-Lam, maka kita di pesawat memasang niat ihram dan salat sunat ihram 2 rakaat. Ingat Bapak Ibu, kalau kitalah berihram, khusus yang bapak-bapak pakaiannya hanya 2 lembar saja, pakaian ihram. Kita dari asrama haji memakai pakaian ihram saja 2 lembar tidak takluk, dingin. Di pesawat dingin, lah bakal lumpur mana tak mungkin. Karena itu dibolehkan kita walaupun memakai pakaian ihram tapi masih memakai celana panjang, masih memakai baju dan jaket. Biasanya nanti 10 menit sebelum kita melewati daerah yang disebut Alam-Lam itu kita diberitahu oleh pramugarinya.
biasanya pramugara laki-laki yang tukang umumkan. Bapak Ibu jamaah, mana yang mau mengambil mikatnya di Yalamlam, 10 menit lagi kita akan melewati batas Yalamlam. Segera bersiap-siap. Kalau kita alun mandi sunat, di mana kita akan mandi di pesawat? Nah, kita akan masang mikat kita di Yalamlam. Nah, 10 menit itulah waktu bagi kita untuk membuka seluruh pakaian selain 2 lembar pakaian ihram. Biasanya orang untuk lebih mudah itu celana training saja, tinggal dipegang saja lah. Nah, tapi jangan karet tingginya dia kek lutut wak megang pak, nampak ada ibu-ibu tu. Nah, baju jaket kita buka, tutup kepala kita buka. Bagi yang ingin mengambil mikat di Yalamlam, coba biasakan dulu dari sini pak, membuka tu capek. Soalnya bekok tak lewat 10 menit dan kecepatan pesawat kok kencang. Jangan bekok ketika kita lah selesai sadunya baru labbaik Allahumma umratan, awaklah lewat dari Yalamlam. Tentu mikat kita tidak pada tempatnya. Nah itu. Kalau Pak Kirina di mana mikat? Kalau Ambo lebih memilih mikat di Bandara Jeddah. Dan itu tadi cameh Ambo tak lewat gitu. Aduh Pak. Ketika Ambo membawa gelombang 2 jemaah dari Angkam, Ambo tidak bisa ada Pak. Ambo mikat Ambo harus di Yalamlam. Tidak ada Pak. Beko Ambo kanakan. Sudah Ambo setengah jam menjelang foto Ambo tanya. Ambo kanan, aduh lah Pak tunggu 10 menit. Ini kan tak pakai menak yang tahu tempat dan yang tahu tempat itu kan orang pesawat. Ya. Dah mikat apa kok tiba di Jeddah, apa kok satu lo balik masang niat ihram. Apa tadi di Yalamlam lah. Ragu mau entah betul lewat. Si kamu ulang lah dia tu. Nah, jadi ini wajib haji atau wajib umrah, mikatnya di ihramnya itu di mikat. Kalau tidak coba apa? Contoh lah, kalau yang terlupa di Yalamlam masih ada alternatif kedua di Jeddah. Di Jeddah tu kita mikat Pak lebih tenang ya, selesai proses imigrasi kita langsung pergi ke toilet. Kalau orang yang sigap dan ligatnya bisa lo mengajar mandi di situ, bisa lo. Nah, tapi kalau si tidak-tidaknya bisa berwudu situ, salat sunat ihram, kemudian melafalkan niat umrah, labbaik Allahumma umratan, dan kemudian mengucapkan kalimat talbiyah. Habis itu zikir-zikir saja kita menjelang kita dipanggil babaris. Ini babaris bisa apa? Babaris sesuai dengan regu dan rombongan. InsyaAllah dalam beberapa hari ke depan regu dan rombongan Bapak sudah kami dapatkan. Nah, babaris sesuai itu regu 1, regu 2 itu saja. Rombongan ketua regu di muko, ketua rombongan paling muko. Beko ada dulu petugas yang memimpin awak untuk naik ke bus masing-masing. Si bus, si rombongan, si bus itu sampai 45 orang. Kecil bus. Nah, di situ kita melaksanakan ihram. Tapi ada juga Pak yang tak lupa raso-rasonya lah menjalang sampai ke Makkah baru bersorak Pak. Ambo dia mengalami Pak Ustaz balik ke Jeddah Ambo lupa ihram niatnya tadi itu tagak tadi mau kawat sebelumnya sauto tu Pak. Gara-gara surang tu balik ke Jeddah balik aja tinggal awak dari rombongan lain itu. Soalnya awak dari gelombang 2 kok tiba di Makkah itu istirahat sabata baik ke Masjidil Haram untuk awak menuntaskan apa tawaf sa'i tahallul, menuntaskan umrah wajib. Tak bisa dapat kalau macam tu cari nombor taksi. Apa balik dia tak sah mereka dia apa? Bukan tak sah Pak, itu kan wajib, bukan rukun. Ihramnya wajib rukun, tapi
sampai melaksanakan ihram di miqat itu wajib. Itu boleh Pak? Bisa Pak? Boleh Pak? Di situ saja Pak lapaskan labbaik Allahumma umratan itu boleh. Woi sah tuh, sah. Tapi Pak ya bayar dan itu. Sudah tuh ada orang melapor ibu-ibu, Pak udah ambo kok pakai Hawaii nya kilonya baru Pak. Mana tuh Bu, lambo kanan kecilnya alah-alah deh. Ya. Buliah yakin tuh di mama cara Pak Hawaii Pak. Kira Pak. Nah, itu juga harus membayar. Seharusnya dibuka ketika dinikat tadi. Ya rasanya tidak nampak Pak lah bisa Pak. Nah, itu permasalahan-permasalahan kita itu Bapak. Itu namanya wajib umrah. Kalau terlanggar haji tetap sah dengan syarat harus membayar. Itu yang namanya wajib. Kalau rukun harus, tidak boleh tidak. Kemudian wajib haji nih. Wajib haji. Ya. Wajib haji itu sama dengan umrah tadi. Ihramnya harus di miqat. Di mana miqat kita kalau kita ingin pergi haji? Di hotel. Karena apa? Di hotel kita tempat miqat. Karena kita dianggap sudah mukim, sudah tinggal di Makkah. Mandi sunat ihram kita pakai pakaian ihram. Maka setelah itu kita salat sunat 2 rakaat. Kita ucapkan niatnya labbaik Allahumma hajjan. Turun kita ke bawah. Turun kok Pak, nanti akan kita bimbing manasik beliau di Makkah sebelum Pak lewat HP Bapak nanti kita zoom ya, membimbing. Karena nanti apalagi hotel kita itu besar 20.000 lebih, turunnya itu berganti-ganti. Turun per kloter. Tidak kloter awak saja dong. Nanti rapat itu ketua-ketua kloter dicabut kloter berapa turun pada minggu dulu. Setelah itu kloter berapa. Bisa jadi kita yang dulu, bisa jadi kita yang belakangan. Itu kita harus sabar. Jadi kapan kita memakai pakaian ihram? Kalau jadwal turun itu jam 10, jam subuh-subuh lalu memakai pakaian ihram. Jam subuh-subuh itu dulu itulah meniatkan melafazkan niat haji. Baca kok terlanggar, itulah melanggar larangan ihram. Nah, barangkali mandi sunat ihram boleh. Kalau turun itu jam 10, jam 8 baru kita siap-siap. Nah, biarlah orang yang duluan berangkat yang cepat-cepat itu. Ini kadang-kadang Bapak Ibu ikut-ikutan. Oh, itu orang dari Jawa tuh, orang dari Medan tuh lah siap bawa ke alun jelek. Di giliran aku dia. Turunnya enggak boleh. Kalau turunnya serentak maka berdesak-desakan. Itu tidak. Itu Pak ya. Wajib berihram di miqat. Kemudian meninggalkan larangan ihram. Kan banyak tuh larangan ihram Bapak Ibu. Bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala, tidak boleh memakai alas kaki yang menutup mata kaki, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Tidak mau. Kalau laki-laki dan perempuan, nanti kita lihat itu batasannya. Tidak boleh memakai wangi-wangian dan sebagainya. Nah, kemudian wajib yang ketiga adalah mabit di Muzdalifah. Itu wajib haji. Jadi kalau kita kerjakan lebih bagus sempurna haji kita, kalau tertinggal kita bisa ganti dengan membayar. Itu wajib haji namanya. Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Mabit itu namanya istirahat sejenak. Nah, istirahat sejenak. Bisa lalu, bisa mengeleng-eleng. Kemudian melontar jumrah di Mina, ya, Aqabah, kemudian Ula, Usta dan Aqabah. Kemudian tawaf wada. Tawaf wada bukan rukun haji tapi wajib haji.